Nah, di video kali ini kita akan belajar materi bilangan pangkat. Ini adalah materi SMP kelas 9. Nah, tapi sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar kan bilangan pangkat itu apa? Oke, jadi kita akan singgung sedikit ke konsep dari bilangan pangkat itu. Nah, misalkan aja nih kita punya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini artinya adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali. Maka kita peroleh ini hasilnya adalah 4. Nah, begitu pula untuk 2 pangkat 3. Maka ini artinya adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. Ya, maka 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oke. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 4. Nah, berarti 2 pangkat 4 adalah perkalian 2 sebanyak 4 kali. Ya, maka ini kita peroleh hasilnya adalah 16. Oke, kalau yang ini kita udah paham, lalu kalau kita punya A pangkat N, ini artinya adalah perkalian A sebanyak N kali. Oke, jadi ini kita kalikan sebanyak N. Nah, ini adalah konsep dari bilangan pangkat. Nah, A di sini kita sebut sebagai bilangan pokok. Atau bisa juga kita sebut sebagai basis. Nah, kemudian untuk yang N ini disebut sebagai pangkat. Gitu, ya. Nah, jadi itu konsep dari bilangan pangkat. Nanti kalau bisa dihafalin juga untuk beberapa hasil perpangkatan suatu bilangan. Nah, ini kakak kasih tabelnya. Nah, jadi tujuannya nanti ketika kalian menemukan suatu bilangan, kalian lebih mudah untuk menghubungkannya menjadi bentuk perpangkatan gitu. Jadi nggak perlu ngorek-ngorek lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan pangkat. Pada bilangan pangkat ini terdapat 8 sifat yang harus kita pahami untuk memudahkan kita mengerjakan soal. Nah, sifat yang pertama itu adalah ketika kita punya bentuk A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka ini dapat kita rubah menjadi A pangkat M tambah N. Nah, bentuk ini bisa kita lakukan ketika basisnya dia udah sama, gitu. Jadi tinggal menjumlahkan pangkatnya aja, kalau dia perkalian bilangan pangkat. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah kalau kita punya A pangkat M per A pangkat N, nah ini pembagian, bilangan pokok udah sama, maka pangkatnya tinggal kalian kurangi. Gitu. Bisa? Nah, lanjut lagi ke sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga itu ketika kita punya A pangkat M, oke ini bilangan pangkat, kemudian bilangan pangkat ini kita pangkatkan lagi sebanyak N. Maka pangkatnya tinggal kalian kalikan. Berarti A pangkat M kali N sekarang. Gitu, bisa ya? Nah, kemudian sifat yang keempat, pangkat negatif. Kalau kita punya A pangkat negatif N. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, jadi kalau kita rubah dia menjadi bentuk 1 per, pangkatnya otomatis hilang. Gitu. Begitu pula nanti kalau misalkan kalian punya nih 1 per A pangkat negatif N. Nah, misalkan kalau bentuknya seperti ini, nanti tinggal bawa ke atas saja, dibalik dia. Maka jadinya adalah A pangkat N. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu adalah kalau kita punya A pangkat M, kita kalikan dengan B pangkat M juga. Nah, sekarang kalau tadi sifat yang pertama itu kan basisnya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, untuk sifat yang kelima itu basisnya berbeda, tapi pangkatnya udah sama. Nah, bentuk ini dapat kita rubah menjadi A kalikan dengan B, kemudian kita pangkatkan dia M. Nah, kemudian lanjut ke sifat yang keenam. Tadi perkalian, sekarang kita punya pembagian A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini juga sama. Kita bisa bagi dulu bilangan pokoknya, berarti ini jadinya A per B, baru kita pangkatkan M. Nah, lanjut sifat yang ke-7 sekarang. Sifat yang ke-7 itu adalah kalau kita punya A pangkat 0, maka itu hasilnya adalah 1. Jadi bilangan berapapun, kalau kita pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1.
Lanjut ke sifat yang ke-8. Kalau kita punya pangkat pecahan A pangkat M per N, maka bentuk ini dapat kita rubah menjadi bentuk akar pangkat. Berarti akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu. Nah, jadi inilah sifat-sifat dari bilangan pangkat, di mana sifat-sifat ini akan mempermudahkan kita dalam menyelesaikan soal bilangan pangkat tersebut. Oke, nah sekarang kalau ini udah paham, kita lanjut ke latihan soal. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Nah, ini dia untuk soal pertama, kita akan mencari hasil dari ini. Oke, yang harus kita ingat adalah ketika bilangan negatif, nah negatif itu dipangkatkan ganjil, maka hasilnya itu akan negatif. Nah, kalau misalkan negatif, kita pangkatkan genap, maka ini hasilnya akan positif. Oke, nah sekarang kita lihat negatif 3, dipangkatkan 3. Negatif kalau dipangkatkan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, selanjutnya kita tinggal cari 3 pangkat 3, tadi di tabel itu kita peroleh 27. Kemudian tambahkan dengan negatif 3 dipangkatkan 2, berarti jadinya positif ya, 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian negatif 3 pangkat 1, ya tetap aja jadinya negatif 3, berarti plus negatif 3. Kemudian plus negatif 3 pangkat 0, ini hasilnya adalah 1. Oke, udah tinggal dicari hasil dari ini. 9 tambah 1 udah 10, berarti 10 negatif 27 tambah negatif 3, negatif 30. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 20. Ya, jadi jawabannya adalah option yang C. Lanjut ke soal kedua, hasil dari 3/4 dipangkatkan 2 kurang 4/3 dipangkatkan negatif 3. Nah, untuk mencarinya, kita ingat tadi sifat yang ke-6. Tadi kan ada sifat tuh, kalau misalkan A pangkat M per B pangkat M, maka jadinya adalah A per B dipangkatkan M. Nah, jadi kondisinya dibalik. Kita tahu bentuk yang ini, sekarang kita rubah menjadi ini. Jadi masing-masing kita pangkatkan. Maka ini kita peroleh 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Tapi kalau mau dicari langsung hasilnya boleh kok ya. Kemudian kurangi. Nah, ini sekarang berarti jadinya 4 pangkat negatif 3 per 3 pangkat negatif 3. Gitu. Nah, alternatif dari bentuk ini kan tadi dirubahnya menjadi seperti ini. Bisa juga nanti kalian rubahnya menjadi gini. Ini 4/3 pangkatnya negatif. Kalian tinggal tukar posisi yang dalamnya. Berarti ini jadinya 3/4. Kemudian ini dipangkatkan 3. Nah, kalau mau dirubah menjadi bentuk itu boleh, sama aja. Ya. Oke, kemudian yang ini jadinya 9/16 kurang. Nah, ingat tadi kalau ada pangkat negatif, kalian tinggal tukar posisinya, bawa ke atas atau ke bawah, otomatis negatifnya hilang. Maka ini jadinya 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Oke, udah tinggal kita cari hasilnya. Berarti ini 9/16 kurang 3 pangkat 3 itu 27 per 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, kita tinggal samain penyebut, maka ini kita kali 4, ini juga kita kali 4. Diperoleh 36 per 64 kurang 27 per 64. Nah, ini hasilnya adalah 9 per 64. Ya, jadi jawabannya adalah option yang B. Lanjut lagi ke soal ketiga sekarang ya. Bentuk perkalian faktorisasi prima dari 12 pangkat 5 tambah 12 pangkat 5 tambah 12 pangkat 5. Nah, supaya kita dapat bentuk perkaliannya, pertama-tama kita rapiin dulu nih penjumlahannya ini. Kita cari dulu hasilnya. Oke. Ini biar lebih gampang, kalian misalin aja nih. 12 pangkat 5 itu anggaplah kayak A. Berarti kan jadinya sekarang itu A tambah A tambah A. A ditambahkan 3 kali, maka kita peroleh hasilnya adalah 3A. Oke, udah tinggal diganti sekarang A-nya. Berarti 3 kalikan dengan A tadi 12 pangkat 5. Oke, sekarang 12-nya kita pecah dia. 3 kali, nah 12 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Ya enggak? Oke, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 3, 12. Oke, jadi sama aja. Nah, kemudian lanjut sekarang, berarti sekarang 3 kali, nah ini ingat tadi sifat yang kelima kalau nggak salah. A pangkat M kali B pangkat M. Maka bisa kita rubah menjadi A kali B dipangkatkan M.
Nah, jadi sekarang kondisinya dibalik. Kita tahu yang ini, kita rubah menjadi ini. Berarti masing-masing kita pangkatkan. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2, kita pangkatkan 5, kali 3, kita pangkatkan 5. Oke, nah sekarang ini kan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 5. Perkalian, bilangan pokok udah sama, maka pangkat tinggal kita jumlah. Berarti ini jadinya 3 pangkat 6. Kali, nah ini, ingat lagi sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan M. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti A pangkat M kali N. Nah, begitu pula untuk yang ini. Maka ini kita peroleh 2 pangkat 10. Oke, inilah bentuk faktorisasi primanya. Dimana 3 sama 2 kan sudah merupakan bilangan prima. Jadi jawabannya itu adalah option yang A. Gampang kan soal-soal ini? Jadi kalau kalian udah paham, udah hafal banget sama sifat-sifatnya, nggak nyampe 1 menit, pasti udah selesai ngerjain soal. Ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke soal yang keempat. Nah, kita disuruh menentukan bentuk yang setara dengan bentuk ini. Oke, nah itu ada perkalian dan ada penjumlahan. Oke, kita tulis dulu. Ini 5 kali 2 pangkat 9 tambah, nah itu 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 2. Ya enggak? Oke, nah sekarang ini kan ada 2 suku ya. Ini suku pertama, ini suku kedua. Ingat, suku itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Oke, pada kedua suku ini sama-sama ada 2 pangkat 9. Maka kita faktorkan. Kita keluarin 2 pangkat 9-nya. Jadinya sekarang 2 pangkat 9, kemudian dalam kurung, yang suku pertama 2 pangkat 9 udah hilang, sisanya adalah 5. Tambahkan dengan 2 pangkat 9 udah hilang, sisanya ini, 2 pangkat 2 itu 4. Nah ini kita peroleh 2 pangkat 9 kalikan dengan 9. Berarti 2 pangkat 9, nah si 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, sehingga bentuk ini setara dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 9. Jadi jawabannya adalah option yang D. Nah, lanjut sekarang ke soal kelima. Di soal kelima ini basisnya udah nggak pakai angka lagi, basisnya udah berupa variabel A dan B. Nah, ini ada bentuk pecahan, kemudian bentuk pecahan ini dipangkatkan 2. Pertama-tama kita selesaiin dulu yang bagian dalamnya, yang di dalam kurung itu kita rapiin dulu. Nah, ini kan ada basis yang sama ya. Ini ada A, ini juga ada A. Ingat, dia pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Berarti jadinya A pangkat negatif 2 kurang 3. Nah, ini juga ada basis B, ini juga ada basis B. Berarti ini kalikan dengan B pangkat 2 kurangi dengan negatif 4. Hasilnya ini kita pangkatkan 2. Oke, udah tinggal dicari, berarti itu jadinya A pangkat negatif 5 kali itu B-nya pangkat 2 kurang negatif 4, berarti 2 plus 4, 6. Ini dipangkatkan 2. Nah, ingat tadi kalau bentuk ada pangkat negatif, maka bisa kita oper bawa ke bawah. Berarti ini jadinya adalah B pangkat 6 per A pangkat 5, kemudian ini dipangkatkan 2. Oke, udah tinggal masing-masing kita pangkatin 2, berarti sekarang B pangkat 6 dipangkatkan 2 per A pangkat 5 dipangkatkan 2. Maka ini kita peroleh B pangkat 12 per A pangkat 10. Ya, sehingga jawabannya itu adalah option yang D. Gitu. Bisa kan? Jadi kalau emang ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, kalian tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal berikutnya, soal ke-6. Di soal ke-6, ini sekarang pangkatnya itu pangkat pecahan. Nah, kita ingat lagi, itu ada bilangan 27, 81, 243. Nah, bilangan-bilangan tersebut dapat kita rubah menjadi bentuk 3 pangkat sekian. Nah, pertama untuk 27 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan 5 per 6, kemudian kalikan dengan 81 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Dipangkatkan 1 per 4 kali 1 per
243 itu 3 pangkat 5. Nah, kemudian lanjut. Ini bilangan pangkat dipangkatin, maka pangkatnya bisa dikali. Nah, ini langsung dicoret 3 sama per 6-nya. Maka ini dapat per 2. Berarti sekarang 3 pangkat 5 per 2 kalikan dengan ini juga dicoret 4 dan seperempatnya. Maka kita peroleh 3 pangkat 1 kali, nah ini bentuk 1 per. Kita rubah menjadi pangkat negatif. Jadinya 3 pangkat negatif 5. Kemudian ini adalah perkalian bilangan pangkat. Bilangan pokok udah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Berarti 3 pangkat 5 per 2 tambah 1 kurang 5. Oke, kita samain penyebut bagian pangkatnya. Berarti 3 pangkat 5 per 2 tambah 2 per 2 kurang itu 10 per 2. Nah, kita cari hasilnya. Berarti 3 pangkat 5 tambah 2, 7. 7 kurang 10, negatif 3 per 2. Nah, jadi hasil dari operasi ini itu adalah 3 pangkat negatif 3 per 2. Jadi optionnya itu adalah yang C. Lanjut lagi sekarang ke soal berikutnya. Hasil dari 3, 6 pangkat 3 per 2 kali 2, 4 pangkat negatif 2 per 3 per 12 pangkat 1 per 6. Nah, itu kita rubah. 3, 6 bisa kita rubah menjadi 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2 kali 2, 4 bisa kita pecah lagi menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Ya, 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 3, 24. Ini dipangkatkan negatif 2 per 3 per 12 itu 2 pangkat 2 kali 3 dipangkatkan 1 per 6. Nah, kemudian yang ini 2 sama per 2 bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah 6 pangkat 3 kali itu jadinya 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 per 3 kali 3 pangkat negatif 2 per 3 per 2 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 6 kali 3 pangkat 1 per 6. Oke, kita rapiin lagi. 6 bisa kita rubah menjadi 2 kali 3. Ini dipangkatkan 3 kali, nah ini pangkat 3 sama per 3 bisa dicoret. Sehingga sisanya 2 pangkat negatif 2. Kalikan dengan 3 pangkat negatif 2 per 3 per 2 pangkat, ini juga dicoret, sisa 1 per 3 kali 3 pangkat 1 per 6. Oke, sekarang basis yang tersisa itu adalah 2 dan 3. Nah, ini kita rapiin jadinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 2 kemudian kali 2 pangkat negatif 1 per 3. Jadi yang ini kita bawa naik. Ya, makanya pangkatnya jadi negatif. Kemudian kalikan, nah yang ini 3 pangkat 3 kali 3 pangkat negatif 2 per 3 kali, nah yang ini juga kita bawa naik, maka jadinya 3 pangkat negatif 1 per 6. Nah, sekarang bilangan pokoknya ini udah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Berarti ini jadinya 2 pangkat 3 tambah negatif 2 tambah negatif 1 per 3 kalikan dengan 3 pangkat 3 tambah negatif 2 per 3 tambah negatif 1 per 6. Nah, kemudian ini 3 kurang 2, 1, kemudian 1 kurang sepertiga itu kita peroleh 2 per 3 kalikan dengan ini. Oke, kita samain penyebut aja ya. Berarti 3 pangkat 18 per 6 kurang 4 per 6 kurang 1 per 6. Maka kita peroleh 2 pangkat 2 per 3 kali 18 kurang 4 kurang 1 itu 3 pangkat 13 per 6. Ya, sehingga inilah bentuk sederhananya. Oke, ternyata jawabannya itu adalah option yang D. Nah, lanjut lagi sekarang ke soal nomor 8. Ini bentuknya sama seperti yang tadi. Jadi kita selesaiin dulu yang di dalam kurung. Nah, itu ada basis yang udah sama, A dan B. Jadi sekarang kita tinggal kumpulin ya. Berarti untuk A-nya jadinya itu A pangkat 2 per 3, kita kurangi dengan negatif 2. Kemudian kalikan dengan B pangkat negatif 2, kita kurangi dengan 1 per 2. Dan ini kita pangkatkan negatif 6. Nah, sekarang itu A pangkat 2 per 3
tambah 2. Oke, kita langsung samain penyebut, berarti ini tambah lagi 2 kali 3, 6. 6/3 kali B pangkat negatif 2 kurang 1/2 itu jadinya negatif 5/2. Nah, ini dipangkatkan negatif 6. Maka ini jadinya A pangkat 8/3 kali B pangkat negatif 5/2. Dipangkatkan negatif 6. Jadi masing-masing sekarang kita pangkatin, ini jadinya A pangkat 8/3 dipangkatkan negatif 6 kali B pangkat negatif 5/2 dipangkatkan negatif 6. Mencoret-coret, dapatnya ini sisa 2, berarti A pangkat negatif 16 kali B pangkat, ini coret, dapat 3, negatif 5 kali negatif 3 dapat 15. Oke, untuk pangkat negatif itu nggak usah dijadiin per ya, karena kita lihat option juga. Jadi jawabannya itu adalah option yang A. A pangkat negatif 16 kali B pangkat 15. Gitu, bisa ya? Lanjut lagi ke soal nomor 9, bentuk sederhana dari ini. Nah, ini ada bentuk pembagian. Tapi kita rapiin dulu untuk yang pangkatnya aja. Nah, ini kan X pangkat 2 per Y pangkat 3 dipangkatin 6. Berarti sekarang ini jadinya X pangkat 12 per Y pangkat 18 gitu ya. Bagi itu jadinya Y pangkat negatif 18 per X pangkat 12. Nah, sekarang baru kita gunakan pembaginya, kita rubah jadi perkalian. Berarti X pangkat 12 per Y pangkat 18 kali, oke, kalinya kita pakai titik aja, kali X pangkat 12 per Y pangkat negatif 18. Oke, udah tinggal pembilang kali pembilang, maka itu jadinya X pangkat 24 per Y pangkat 0 gitu ya. Kan 18 tambah negatif 18, 0. Berarti sekarang X pangkat 24 per 1. Nah, ini sama aja kayak X pangkat 24. Ya, jadi jawabannya adalah option yang C. Dah, gampang kan ya? Oke, sekarang kita ke soal terakhir, soal ke-10. Nah, di soal 10 kita mencari hasil dari ini. Oke, sekarang kita perhatikan ini pangkatnya ditambah. Maka ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian bilangan pangkat. Jadi kalau kita tulis jadinya ini 2 pangkat N kali 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat N per, nah itu 2 pangkat N kali 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat N. Oke, kita rapiin lagi. 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8 kali 2 pangkat N tambah 2 pangkat N per 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 pangkat N kurang 2 pangkat N. Oke, nah sekarang baik pembilang maupun penyebut itu sama-sama ada 2 pangkat N. Langsung aja, ini kita bagi sama 2 pangkat N, ini kita bagi dengan 2 pangkat N. Oke, dah langsung kita bagi. 8 kali 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N sisanya 8. Tambah ini dibagi 2 pangkat N sisanya 1 per 4 kali 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N sisanya 4 kurang 1. Jadi kita peroleh ini dapatnya 9 per 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ya, option yang B. Jadi sekian dulu pembahasan kita untuk materi bilangan pangkat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.